lelah, tanpa lelah. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai, kira-kira tuh kiri kanannya itu ada sampah atau tidak ya? Atau dari diri kalian ini, kira-kira ada rapi belum di pakaiannya? Sudah rapi, ruangannya bersih, jadi tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, dibimbing oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya anak ibu semuanya, kali ini yang minggu lalu masih ada nggak yang ingat pelajaran kita tentang apa? Tentang apa? Pancasila dan kebebasan negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, coba dulu. Apa yang baru ingat? Sebelumnya saya mengetahui Pancasila adalah titik nemu seluruh warga negara Indonesia dan latar belakang apapun. Sebelumnya Pancasila juga menjadi asas persatuan negara Indonesia. Nah, di sini ada juga posisi Pancasila, yaitu 5 sila Pancasila dituliskan dengan tinta abadi dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalimat sila tersebut digali dari nilai-nilai dan tradisi yang berkembang selama berabad-abad di negeri Indonesia. Nilai-nilai dan tradisi yang baik dirumuskan oleh para pendiri bangsa atau kita dalam 5 sila. Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan cita-cita bangsa dan bernegara Indonesia Raya. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Kita bersyukur dipimpin oleh pendiri bangsa yang arif dan visioner. Mereka menyadari tentang pentingnya menjaga kemajuan dan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus tahun 1945, mereka bersepakat mengubah rumusan Pancasila sila pertama, yaitu dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya PPKI belum mengubah ini dengan berbunyi sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Oke, tepuk tangannya Bu. Jelas ya. Jadi Pancasila itu kan dia dari dua kata, yaitu diambil dari bahasa Sanskerta ya kan? Panca artinya lima, ya kan? Sila artinya satu. Jadi Pancasila itu adalah rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kehidupan sosial dan
Yang keempat, DPRD, iya, daerah, ya kan? Dan yang kelima, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ada 5. Ingat lah yang kamu pilih, yang kamu coblos itu, ya kan? Nah, sudah tahu siapa pemenang ya? Belum ya kan? Iya, itulah. Ini dia ada hubungannya karena tadi kita membahas tentang MPR, DPR, Presiden, dan itu ada hubungannya dengan pemilu, ya kan? Next. Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar perundang-undangan apakah sinkron atau tumpang tindih. Nah, satu persatu dibahas semua. MPR. MPR terdiri atas, ayo sampai membaca nih. Iya, Akso baca. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. MPR merupakan lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili rakyat. MPR dapat menjadi perantara rakyat kepada pemerintah. Segala keluhan yang ingin disampaikan oleh rakyat dapat disampaikan oleh MPR melalui MPR. Itu ada MPR. Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Oke. Nah, gitu. Tugas dan wewenang MPR. Nah, banyak kan? Tapi yang membaca nih yang banyak ini. Ya. Tugas dan wewenang MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang yaitu 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. 3. Memutuskan asal-usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. 6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 partai calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang partai calon presiden dan wakil presidennya meraih suara sebanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai harus masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. 7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Nah, kira-kira dari ketujuh tugas dan wewenang MPR ini mana yang belum paham? Ya. Yang ketujuh, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Iya. Ayo, sebelum saya membantu menjawab, ada yang bisa menjawab ini? Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Ada? Nah, jadi kan MPR itu punya peraturan tata tertib sama seperti kalian di sekolah itu punya peraturan tata tertib sekolah kan, dan juga punya kode etik MPR sama seperti kami para guru. Kami juga para guru ini punya kode etik MPR yang tidak bisa dilanggar dan orang lain pun tidak bisa mengubah itu. Segala sesuatunya itu yang kami kerjakan itu harus sesuai dengan kode etik menurut MPR. Segala pekerjaan tanggung jawab yang dilakukan oleh MPR harus sesuai dengan kode etik MPR, sesuai dengan peraturan tata tertib yang sudah diberikan oleh Presiden untuk MPR, gitu ya. MPR siapa situ?
dan yang kedua negara. Jadi nanti kalau ditanya ketua MPR harus tahu ya, ya kan? Jadi ketua MPR ini akan diganti itu kan tahun ini. Semuanya ini akan berganti tahun ini, ya kan? Ya, semuanya ini akan berganti tahun ini sama seperti presiden. Oke. Nah, siapa yang membaca ini? Ya, Isnu. Benar tuh Isnu, benar itu. Nah, Undang-undang atau Perpu. Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam eventual kegentingan yang memaksa. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui bersama presiden. ya kira-kira dari statement yang di slide saya ini mana yang belum dipahami? Atau yang disingkat dengan PP. Ayo baca dulu. Baca SK dulu. Mas harus sekali. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tingkat pusat, sedangkan di tingkat wilayah dan daerah ditentukan oleh eksekutif untuk menjalankan peraturan dan undang-undang sebagaimana mestinya untuk dijadikan fondasi landasan pedoman dasar. Iya, itu oleh eksekutif kan. Jadi sebenarnya ada tiga lembaga negara. Yang pertama itu eksekutif, baru legislatif, baru legislatif. Nah, kalau dari eksekutif siapa itu? Presiden, ya kan? Kalau legislatif, ya DPR, DPD, ya kan? Kalau dia yudikatif, ada tiga ya, MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan iya Komisi Yudisial ya. Harus ingat itu. Nah itu contoh peraturan PP di Indonesia. Sebenarnya banyak sih, banyak sekali. Cuma saya ambil dua aja gitu. Nah ada peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Nah, kalau kalian mau memperdalam isi pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini, kalian baca ya peraturan tersebut, ya kan? Kalau kalian tertarik dengan itu, baru ada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2023 perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, itulah dia. Peraturan presiden itu apa? Baca dulu ya. Perpres atau peraturan presiden. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Peraturan presiden pun masuk jenis dan hierarki peraturan undang-undang. Iya, itulah dia ya. Nah, ini kan contoh perpres, ya kan? Ada banyak sebenarnya, tapi saya ambil tiga aja. Nah, apa pengertiannya itu? Ayo, baca dulu. Tulisan sana semua, dan semua baca bersama dulu. Sulaiman dulu. Mau mana? Ayo, ayo, sini. Peraturan daerah atau kabupaten. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagai persetujuan bersama kepala daerah. Siapa yang bisa menjelaskan? Masih menjelaskan ya, membuatnya kesimpulan. Siapa yang bisa menjelaskan kembali, bisa dengan hierarki perundang-undangan, menjelaskan satu-satu tentang MPR sampai ke mana. Ayo, siapa yang bisa? Ya, depan dulu, depan. Menjelaskan. Hubungan antar perundang-undangan. Sebelum memasuki materinya, kita tuh harus mengetahui apa sih itu. Kita tahu tentang peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum dilakukannya urutan ini,
itu ada tahap-tahapnya. Tahap itu adalah tahap perencanaan, kedua tahap penyusunan, ketiga tahap pembahasan, keempat tahap pengesahan dan penetapan, kelima tahap undangan. Nah, yang pertama ini kan mirip, cuma aja yang kedua adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kekuatan hukum, mengikat ke dalam dan keluar majelis. Nah, kalau mengikat ke dalam itu berarti mengikat ke seluruh anggota majelis yang ada di dalamnya. Jika mengikat keluar, berarti mengikat seluruh anggota atau lembaga masyarakat dan lembaga negara yang terkait ketetapan MPR. Nah, kita langsung masuk ke yang dua atau buku. Buku adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan presiden. Nah, kalau perpunya, sedangkan perpu adalah yang ditetapkan presiden dalam situasi kegentingan atau kegawatan yang memaksa. Menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang, namun harus disetujui presiden. Nah, yang nomor 4 adalah PP, peraturan pemerintah. PP adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan sebagaimana mestinya, undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima adalah Perpres, peraturan presiden. Ada peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan presiden untuk menjalankan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang keenam adalah perda provinsi atau peraturan daerah. Peraturan daerah provinsi, undang-undang yang dibentuk DPRD dengan persetujuan gubernur. Ini gubernur. Yang ketujuh adalah perda kabupaten atau kota, peraturan daerah kabupaten atau kota. Ini sama juga seperti yang keenam, dibentuk, tapi ini dibentuknya oleh DPRD kabupaten atau kota itu dengan persetujuan wali kota atau bupati. Nah, jadi ini simpulannya hampir sama, cuman bedanya ketetapan itu yang menetapkan beda gitu. Yang ini tentang, yang ini presiden, yang ini gubernur, yang ini wali kota bupati. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau lebih, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya speaking dulu ya. Ya kan? Menceritakan kembali kasus pelanggaran perundang-undangan. Tadi kan di situ ada Pak Ramli, ya kan? Bagaimana? Apa yang dilakukan Pak Ramli? Ayo, satu orang dulu. Satu orang menceritakan. Ya kan? Pak Ramli apa? Mencalonkan diri untuk menjadi gubernur, ya kan? Selamat pagi semuanya. Saya sini akan menjelaskan ulang tentang video yang telah ditampilkan oleh Mama Bu Reni. Nah, yang pertama kita bisa mengetahui bahwa dia mencaleg. Nah, di Pak Ramli ini salah satu caleg dengan nomor urut 2. Nah, ternyata di salah nomor urut 1 ini telah mengadakan kampanye yang lebih daripada Pak Ramli. Nah, karena ketinggalan tersebut, Pak Ramli melakukan kecurangan. Tetapi sebenarnya kecurangan ini membawakan dia ke dalam jurang. Di saat dia melakukan kecurangan tersebut kepada tim sukses, ternyata mereka ketahuan kepada pihak kepolisian. Dan saat di pengadilan ternyata Pak Ramli melakukan kecurangan lagi. Dan ternyata kecurangan ini membuat dia lebih fatal lagi. Yang dimana dia menyogok hakim agar dia tidak bersalah atau membebaskan dia dari hukuman. Lalu kemudian
polisi menelusuri kenapa hakim tersebut tidak adil karena ada saksi mata yang mengatakan bahwa Pak Andi membayar hakim tersebut atau menegur hakim tersebut. Lalu kemudian setelah ditelusuri ditemukan bahwa rekening hakim tersebut telah ditransfer oleh Pak Ramdi. Lalu hakim tersebut pun diproses beserta Pak Andi, dan Pak Andi mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada awalnya, dan dia tidak bisa mencari lagi. Bukan pelanggaran perundang-undangan. Ayo, Alwi, apa kira-kira? Dapat sanksi. Sanksi. Apa lagi, Faiz? Ayo, apa kira-kira? Sampai engkau meraihnya, Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlari. Buah manggis, buah kedondong. Izinkan kami presentasi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama, nama saya Feby Octavia Zain, Japanesa, Mutiara, Salina, Ajipa, Arisa Putri, Amalia, Devi, Maulana Amin, SK. Kita masuk ke pertanyaan yang nomor 1. Pertama, tulislah tanggapan kalian terkait dengan hubungan antar produk perundang-undangan yang ada di Indonesia. Menurut pendapat kami, masih perlu adanya penyempurnaan karena masih ditemukannya sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan nomor 2, berdasarkan pengalaman kalian, apakah hubungan berbagai jenis perundang-undangan saling mendukung, tumpang tindih, atau bahkan saling menafikan? Menurut kami, hubungan perundang-undangan sudah saling mendukung karena semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya dan semuanya sudah berjalan dengan baik. Tambahannya, menurut saya hubungan perundang-undangan sudah saling mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya ambil dari unit 6 dengan judul hubungan antar perundang-undangan. Menurut saya, materi peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam membentuk dan mengatur tatanan hukum suatu negara. Kesimpulan dari materi tersebut dapat mencakup pemahaman tentang materi hierarki dalam isi dan implementasi peraturan perundang-undangan juga menjadi kunci dalam menjaga kestabilan dan kedaulatan suatu negara. Menurut saya, itulah kesimpulan yang sangat saya ambil dari materi ini. Sekian. Tanpa lelah sampai engkau meraihnya, Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau